Halo, kami dari kelompok Linguistik kelas 7B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Cut Nur Aini, SPD, MPD. 그녀에게 주는데도 받질 않으니 사랑을 좀 주세요. 사랑이 모자라요. 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니. Pada mata kuliah PBBI ini, kami ditugaskan untuk melakukan penelitian. Beberapa bidang ilmu pengetahuan yang perlu dikaji dalam mata kuliah PPBI ini diantaranya adalah linguistik, fonologi, semantik, sintaksis, dan pragmatik. Sebagai kelompok yang menduduki urutan pertama, kami mendapatkan fokus kajian bidang ilmu linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk bahasa, dan batasan penelitian yang kami ambil atas banyaknya bidang ilmu bahasa yaitu linguistik dan sosiolinguistik. Adapun objek yang akan kami teliti nanti adalah asal-usul penamaan gang yang ada di perumahan Grand Mutiara Village dengan subjek penelitian pengelola dan penduduk perumahan tersebut. Pada diskusi selanjutnya, kami menentukan instrumen penelitian. Dosen PPBI memberi arahan berupa perintah mencari 3 jurnal yang membahas tentang toponimi. Toponimi adalah bidang ilmu linguistik yang membahas asal-usul penamaan suatu daerah atau tempat. Kajian toponimi menggunakan teori kolokasi, pengkolokasian, dan klasifikasi. Usai menyelami 3 referensi jurnal toponimi dan artikel lainnya, kami menemukan benang merah dari konsep kajian toponimi. Pertama, dalam pengkolokasian terdapat istilah kolokasi gramatikal yang berisi pemaparan tata bahasa umum. Kedua, analisis frasa. Ketiga, makna kontekstual yang mencakup penjabaran budaya dan peristiwa yang melatar belakangi munculnya sebuah kolokasi. Keempat, mengaitkan hal-hal yang telah didapatkan menggunakan kajian sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hubungan bahasa dengan masyarakat. Lalu, bagaimana tahapan kajian toponimi? Yuk, simak video ini sampai akhir. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mendatangi perumahan Grand Mutiara Village. Kami mendata nama-nama gang di perumahan tersebut. Setelah memasuki perumahan Grand Mutiara Village, kami menemukan beberapa nama gang. Di antaranya ada Gang Jasuke, Gang Slamet, Gang Barokah, Gang Ciraos, dan lain sebagainya. Untuk memudahkan pendataan nama gang, kami mengunjungi RT yang ada di perumahan tersebut untuk mencari informasi lebih lanjut tentang penamaan gang dan penduduknya. Kami mewawancarai 9 RT. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, beberapa informasi yang kami dapati adalah sebagai berikut. Di RT 1 terdapat 4 gang, namun semuanya belum diberi nama. Rencananya pada acara rapat tahunan yang diadakan bulan Januari mendatang, keempat gang ini akan diberi nama Gang Korlap 1-4. Di RT 2 terdapat 7 gang, diantaranya Gang Jasuke, Gang Soka AN, Gang Soka AO, Gang Buntu, dan Gang Bougainville. Di RT 3 terdapat 5 gang. Kali ini RT 3 merupakan RT pertama di perumahan Grand Mutiara Village. Sudah pasti penduduknya adalah orang lama. Meskipun menjadi RT tertua, gang ini belum memiliki nama secara resmi.
Sementara itu, di RT 4 terdapat 4 gang dan semuanya diberi nama Gang Teratai. RT 5 memiliki nama gang dengan sebutan Gang Ciraos dan Gang Uka-Uka, adapun 2 gang lainnya belum memiliki nama. RT 6 memiliki 3 gang, yaitu Gang Jarwo, Gang Aman, dan Gang Awas. Di RT 7 terdapat 4 gang dan namanya masih murni dari developer. Setiap rumah ditempel BP1, BP2, BP3, BO1, BO2, dan BO3. Di RT 8 terdiri dari 8 gang. Gang ini juga masih terbilang baru dan belum memiliki nama. Setiap rumah ditempel BN, BS, BO, BP. Saat kami tanya maksud dari BN apa, beliau menjawab huruf B kepanjangan dari blok, adapun abjad NSO hanya urutan abjad saja. RT 9 terdiri dari 4 gang. Nama-nama gang di RT 9 diantaranya adalah Gang Mutiara, Gang Barokah, Gang Brimob, dan Gang Haji. Informasi lainnya yang kami dapatkan adalah perumahan Grand Mutiara Village ini merupakan perumahan yang berdiri sejak tahun 2013. Mayoritas penduduknya dari masing-masing gang bekerja sebagai karyawan di PT dan berasal dari Jawa dan Sunda. Adapun jumlah kepala keluarga dari masing-masing RT yaitu sekitar 50-90 kepala keluarga. Tahapan analisis kajian toponimi kedua yaitu proses pengklasifikasian nama gang. Setelah mendapatkan data-data nama gang, kemudian kami mencoba mengklasifikasikannya sesuai dengan data dan hasil wawancara yang sudah dilakukan. Adapun hasil pengklasifikasiannya yaitu sebagai berikut. Nah, itu dia pengklasifikasian nama gang yang ada di perumahan Grand Mutiara Village. Tapi kalau kalian tadi memperhatikan, di pengklasifikasian nama orang atau panggilan ada nama Gang Slamet dan Uka-Uka. Kenapa Gang Slamet gak dimasukkan di kelompok nama harapan ya? Terus Uka-Uka itu apa? Di klasifikasi nama Gang Harapan juga ada Gang Jasuke dan Gang Ciraos. Loh, kok bisa Jasuke masuk ke kelompok Gang Harapan? Nah, daripada bingung, yuk simak pembahasan berikut, yaitu makna kontekstual yang terdapat pada penamaan gang. Pertama, penamaan Gang Slamet terinspirasi dari nama Pak Slamet yang tinggal di gang tersebut. Pak Slamet adalah tokoh atau sesepuh yang ada di gang tersebut. Selaras dengan namanya, Slamet diharapkan agar penduduknya senantiasa diberikan keselamatan. Sementara itu, Gang Uka-Uka tercipta karena terinspirasi dari salah satu warga gang yang dianggap sebagai sesepuh. Sesepuh ini mempunyai indera keenam. Uka-Uka sendiri mempunyai arti mistis dalam bahasa Sunda. Dalam gang ini juga dominan dihuni oleh masyarakat Sunda. Oleh karena itu, nama gang dinamai Gang Uka-Uka. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, teman-teman sudah tahu kan kenapa Gang Slamet dan Gang Uka-Uka diklasifikasikan sebagai nama orang atau nama panggilan? Selanjutnya, Gang Jasuke. Sebentar, Jasuke di sini bukan jagung susu keju ya. Gang Jasuke di sini merupakan gang dengan kepanjangan jalur semua keluarga. Karena singkatan tersebut, harapannya dapat menghubungkan kekeluargaan antar warga. Selain itu, jalur yang bisa diakses untuk keluarga manapun di lingkungan perumahan. Terbukti, pada saat melakukan survei, warga sekitar Gang Jasuke sangat ramah untuk memberi akses pengendara motor maupun pejalan kaki serta pendatang baru. Selanjutnya, Ciraos adalah nama sebuah desa dalam sinetron Dunia Terbalik. Dalam serial tersebut, desa Ciraos digambarkan sebagai desa yang tentram, aman, dan ronda pun rutin dijalankan. Pada penayangan sinetron tersebut digambarkan bahwa setiap persoalan yang terjadi di desa Ciraos selalu terselesaikan secara musyawarah.
Atas alasan tersebut, tokoh penduduk yang bernama Pak Imam mencetuskan nama Gang Ciraos dengan harapan warganya tetap rukun, harmonis, dan saling bergotong royong serta mampu menyelesaikan setiap persoalan yang menimpa warga secara musyawarah. Nah, itu dia penjelasan kenapa Gang Jasuke dan Gang Ciraos masuk ke dalam klasifikasi penamaan Gang Harapan. Pada tahap terakhir, kami mencoba menghubungkan makna kontekstual dengan teori sosiolinguistik. Sosiolinguistik digunakan untuk menghubungkan nama gang dengan interaksi dan komunikasi yang berhubungan dengan masyarakat. Melalui pengamatan kegiatan sehari-hari juga bertanya kepada RT setempat soal aktivitas warga. Kami menemukan data-data sosiolinguistik yang dirancang berdasarkan klasifikasi untuk memudahkan pendengar. Berikut penjelasannya. Pada klasifikasi tumbuhan, melalui pengamatan kelompok kami, gang-gang yang diberi nama tumbuhan rata-rata memang menggemari aneka tumbuhan seperti bunga dan daun-daun kaktus. Meskipun tidak semua rumah disimpan tumbuhan, tapi hampir seluruhnya menyimpan tumbuhan. Kemungkinan pemberian nama tumbuhan ini juga disebabkan adanya dorongan atau keinginan yang bersumber dari hobi masyarakat. Yang kedua, pada pengklasifikasian nama orang atau panggilan. Penggunaan nama tersebut disebabkan oleh eratnya kekeluargaan di gang-gang tersebut. Selain itu, warga yang memiliki keempat nama yang dicantumkan cukup berperan di masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa tokoh tersebut bagian dari ikon gang yang unik. Yang ketiga, yaitu pengklasifikasian Gang Harapan. Umumnya, warga di gang ini rutin mengadakan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Rata-rata penghuni didominasi oleh warga yang telah menikah dan memiliki anak. Kemungkinan harapan-harapan yang dilangitkan itu kemudian disepakati sebagai nama gang. Dan terakhir, yaitu pengklasifikasian penanda. Gang yang masuk kategori penanda maksudnya adalah untuk menandakan bahwa gang tersebut terletak di ujung gang atau gang buntu. Sedangkan gang danau menandakan bahwa gang tersebut terletak dekat danau. Masyarakat mengambil nama itu sebagai penanda untuk memudahkan pengunjung. Berdasarkan hasil klasifikasi, pencarian makna kontekstual, serta hubungan sosiolinguistik, disimpulkan bahwa perumahan Grand Mutiara Village yang berlokasi di Teluk Jambe, Karawang terdiri dari 9 RT dengan 43 gang. Dari 43 gang, hanya 17 gang yang telah memiliki nama. 17 gang itu diklasifikasikan menjadi 4 jenis pengklasifikasian, yaitu klasifikasi tumbuhan, nama orang, harapan, dan penanda. Nah, itu dia pembahasan mengenai kajian toponimi pada penamaan gang di perumahan Grand Mutiara Village. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.